Yeah. Okay, April mesti good. 2. Good afternoon, everyone. Today Good Afternoon. we afternoon. will have the discussion management on the community Scrum. So I see that there are six topic for today, and then one topic is already discussed, but there is no conclusion yet. So we will continuing to get the conclusion today. Okay, this is the first is topic from Lilis. This is about the referral ya Lilis ya. So this Yep. uh, we would like to support the company goal achieving 2.3%. So the number 2.3% is from company. Is it right, Lilis? Oh enggak, jadi Hmm? actually kan kalau jadi referring to the company goal is actually kan pokoknya it's clear ya, tapi kayak transformation dari zero to transaction itu kan, zero to transaction berarti new partner, transaction to relationship bla bla bla. Nah, jadi kita membantu si awareness funnelnya, bukan awareness ding, engagement funnelnya buat dapetin leads kan. Maksudnya 2,3 itu adalah general number yang kita dapatin di istilahnya di referensi. Referensinya tuh kalau misalnya referral di beberapa bisnis itu hanya persen rate-nya. Nah, jadi sejauh ini kan kita ada di rate sekitar 1,5-an. Kita 1,5 itu 2 referral per month. Nah, karena udah 3 bulan berturut-turut tercapai, to improve the the SLA biar bisa kita juga innovate nanti, itu disuruh naikin gitu. Ada proposal buat naikin, let's try to improve the SLA by 2% atau kira-kira 3 partner per month. Oke, Lilis, yang 2.3% ini yang referral aja dari kita atau yang 2.3 ini should be jadi leads jadi partner gitu loh. That's a good question. Do you mean itu kan maksudnya itu mungkin related dengan good and bad referral ya? Iya, dari soalnya kan pasti disaring lagi sama BD tuh. Kayak gitu. Jadi 2.3 itu masuk atau gimana? Pertanyaan bagus. Discussion sih about it actually. Kalau referral sebenarnya kan whether they are come. Jadi maksudnya kalau misalnya dia nge-refer ke orang yang main doang gitu, cuma nyoba-nyoba doang, itu kan bad referral. Tapi memang komitmen cuma nggak masuk kriteria, that's actually tetap referral namanya gitu, good referral namanya, walaupun dia nggak convert karena misalnya nggak masuk dengan ini kita gitu. Oke. Menurut aku sih sementara aja dulu filter. Maksudnya coba dulu pakai yang pokoknya hitung 1. Oke, referral. Kalau misalnya nanti udah bisa meningkat lagi persentasenya, baru kita naikin quality-nya jadi bisa di-convert atau apa gitu. Oke deh, soalnya case-nya sih sebenarnya ada case-nya kemarin yang Rumah Taman Kutu kan aku sempat visit. Yang di Serudari itu kan nggak ada pool-nya, mungkin nggak masuk MKL. Tapi aku belum tahu BD bakal abandon atau bakal dilanjutin kayak gitu. Jadi itu berarti kan itu kayak middle lah antara good atau nggak good leads gitu kan, bisa jadi bakal ditolak gitu kan. Jadi itu nggak bakal jadi partner gitu. Nah, dari sisi marketing sendiri itu kan berarti mereka juga punya goal yang sama-sama kita, atau mereka ada nggak targetnya juga kayak gitu? Misalnya kita. Nah itu yang belum di-divide sama Jing, like. Berarti ini masih ke community aja dulu ya? Masih community. Oke, understood. Oke deh, mungkin aku mungkin dari Om Rafiq, the first answer dari Om Rafiq. Om Rafiq propose to partner per month. Why? Because he think that if we have more than 2 per month is good, at least we get the SLA achievement. Okay, but we want to increase the SLA ya Lilis ya. From the 1% to 2%. 2.3%. One previous month we have lots of referral, but we never know the next month because basically
previously we are waiting for the referral, right, from the partner giving to us like that. So we never know that if we can achieve or not in the next month. And then the third is our property partner, friend and family, not all have that new building or villa. Okay, so CM just supporting their marketing to find the new property by property partner referral. Okay, and then from Lilis, so you agree with the Om Rafiq opinion, or do you have any ini Lilis consideration dari Om Rafiq opinion? Oh, yang two partner per month ya. Tadi Om Raffi sebenarnya you tangan. Nggak lihat. Gimana? Iya, belum dikasih kesempatan aku, makanya aku diam aja. Nggak gini. Jadi selama ini kan kita yang ngasih referral itu kan semua masuk. Semua istilahnya cuma yang di Taman Kuto yang si Tendi bilang itu. Jadi kita juga di community also what is called kayak apa namanya screening juga gitu loh, referral yang dikasih sama partner yang lain gitu. Kalau menurut aku sih itu yang the best point. Jadi kalau menurut aku sih gitu sih, Lis. Jadi maksudnya gini ya, berarti udah nge-filter gitu sebelum ngasih. Iya, udah nge-filter. Jadi istilahnya sama kayak aku, ada kok beberapa partner yang ngasih yang nggak ada poolnya, yang gimana gitu lah, rusak segala macam. Aku enggak gitu lah. Aku jujur bilang dari awal ke mereka tuh karena tidak memenuhi syarat gitu istilahnya. Dan mereka tuh pasti mengerti. Kita tahu syaratnya seperti apa aja. Jadi kan kita bisa tuh di Trello, di MKT apa. Kalau emang dia tidak memenuhi syarat, pasti ya udah kita pasti dia sama kayak syarat itu misalnya masuk SMA, kalau kamu udah memenuhi syarat lagi ya nggak bisa lagi gitu maksudnya. Kalau aku sih itu biasanya kalau mencari ataupun mendapatkan referral, kalau aku sih lebih ke screening dulu biar what we give to MKT itu nggak terlalu buat kerjaan MKT, jadi tinggal di pitching aja sama mereka gitu sih menurut aku sih. Dari aku itu sih. Oke, jadi mungkin ini Lilis menarik juga dari Om Rafiq gitu kan. Jadi di community kan sebenarnya kita kalau misalnya kita consider about the quantity ya gitu. Quantity sebenarnya banyak, more than two kalau bisa dibilang itu yang ngasih referral. Jadi kayak yang bilang Om Rafiq kayak yang nggak sesuai standar, yang nggak sesuai itu sebenarnya bisa aja ngasih ke marketing gitu kan. We can give all the referral to marketing. So that then we can achieve the number, right, the 2%, because but the effect is the quality of the leads itself, like that. But if we from the community, like Om Rafiq said, we are screening the most atau the good what's called property before we giving to the marketing, right? Then it might be the number of the percentage that we achieve is below than the SLA gitu Om ya. Gitu. Jadi efeknya tuh kalau jadi gini, jadi dua. Jadi kita bisa aja ngasih yang semuanya yang nggak walaupun nggak sesuai MQL, tapi kita bisa achieve numbernya. Yang kedua itu kita ngasih yang benar-benar good quality, tapi kita efeknya mungkin bakal di bawah 2% kayak gitu. Jadi kita mungkin bisa pilih yang mana yang mau kita pakai gitu. Apakah based on quantity on quality kayak gitu. Mungkin menurut Lilis gimana? That's actually jadi Om Rafiq tuh proposing 2 tapi like high quality gitu. Ya minimum 2 lah kalau enggak sih. Ngerti nggak maksudku? Kalau memang ada 5 bagus kan lebih bagus, seperti yang aku ngomongin yang di atas tuh. Ya at least kita 2 bener we consider for that dan we responsible. Jadi maksudnya adalah 2 yang kira-kira convert gitu. Maksudnya misalnya nggak ke convert yang 2 itu berarti kita memenuhi SL itu maksudnya. Gimana maksudnya? Coba ulang. Kan you're proposing to but it is actually convertible gitu. Maksudnya. Yes. So when they are not converted for some reason, it means that we are not SLA compliant.
Ya, betul. I see. That's the Gitu. point actually. Ya. Berarti kita number of referral atau number of referral join. Jadi partner gitu. Of converted referral gitu. Berarti kita pakai SLA-nya converted referral. Ya. Tapi untuk converted referral itu berarti based on berdasarkan BD berarti kan. Nanti kan soalnya convert atau enggaknya tergantung mereka gitu kan. Iya, betul. Berarti klien kita BD. Ya benar. Company sekarang kliennya company semua. Company sekarang, oke. Memang yang ngolah kan BD. Nanti kita lihat lagi if they are not converted, what is the reason gitu? Apakah mereka yang don't really like our service ataukah kita yang tidak bisa nerima gitu? Kalau kita nggak bisa nerima, it means jadi gini, kalau dia nggak convert, I see. Kalau misalnya dia convert, but the reason is actually they don't really like our service, itu tetap convertible. Kita menerima gitu. Atau namanya adalah minimal 2 MQL referral. MQL itu adalah marketing apa gitu ya MQL? Qualified leads. Marketing qualified leads. Minimal marketing qualified leads. Jadi kalau misalnya nggak diproses sama community sama marketing, said we are not SLA compliance. Kayak gitu aja ya. Okay. I will propose to the itulah pokoknya. Lilis, dari opinionku yang di bawah, itu kan kalau yang based on your work kan as a motivation kan ya, 2% yang sebelumnya gitu. Sebenarnya aku agree aja kalau misalnya jadi motivation kayak gitu. Tapi kalau OKR ini kan pasti ada achievable gitu kan, ada faktor yang achievable gitu. Tapi motivation itu adalah kayak salah satu faktor yang sebenarnya bagus juga gitu, tapi belum tentu achievable gitu kan. Gitu. Jadi kita mungkin achievable dulu, kita improve kalau misalnya memang dari purpose Om Rafiq itu udah jalan misalnya berapa bulan, baru kita review lagi gitu kan. Naikin setengah gitu, 1,5 gitu, kayak gitu mungkin. Terus yang gini juga dari dari referral, currently kan we are just waiting gitu ya, misalnya just waiting about from the partner contact us gitu kan. Is there any strategy that if we want to compliance this SLA gitu loh? Soalnya kalau SLA itu kan of course there is an effort to achieve the SLA, right? But for this referral, is there any effort that we can do or we just waiting kayak gitu? Nah itu mungkin I would like to offer to Om Rafiq karena sejauh ini Om Rafiq kan sebenarnya yang paling paham gitu ya tentang referral. Paham apa? Paham how it is work actually. Apanya nih? Maksudnya kenapa orang-orang bisa ngasih referral? Mungkin itu pertama mungkin bisa di-share. Oke, mungkin misal satu properti partner berikan referral yang lain, kenapa dia bisa referral seperti itu? Satu mungkin satu aja sebenarnya dia satisfied with our service itu yang memberikan referral itu, bukan yang satu. Seperti yang aku anggap dah kemarin, kenapa aku dapat lagi 3 villa. Jadi intinya kayak gini. Kemarin kan aku disuruh ngerekam how to sign the contract with the new property partner sama si Mawayan. Ternyata yang datang ke situ adalah Pak Indra, Tokyo Guest House, The Sampan, sama 3 temennya. Ternyata aku kumpul 7 orang. Dan mereka tuh punya villa 3, satunya orang Jakarta. Jadi aku nggak ngomong apa-apa. I didn't touch cuma. Jadi mereka tuh yang ngomong tentang BP itu seperti apa. Pak Indra said, what is Tokyo said, what is the Sampan said. Jadi mereka tuh bukan dari akunnya. I think that is the gitu loh. Jadi mereka tuh seem like if you don't believe to somebody but you believe on your friend gitu. Jadi mungkin itu. Social proof. Ya, jadi kayak gitulah.
Jadi kayak gitu, makanya aku langsung aku kontaknya mereka, dan hari Senin aku langsung ketemu dia hari Senin 3 villa pas di Sandak Bali itu. Jadi itu aku nggak ada ngomong apa. Jadi mereka, karena yang memberikan referral itu udah seneng untuk, dan mereka tuh share sama temannya dia, BP itu seperti ini, BP itu seperti ini gitu. Ada juga dia udah bekerja sama dengan, sorry to say, agent lain dan tidak bagus. Jadi dia compare sama BP itu gimana, agent lain itu seperti apa. Jadi kalau sama ini gini, sama ini gini, sama gini. Oh berarti BP yang bagus kayak gitu. I don't touch much gitu loh. Jadi mereka yang memberitahukan service seperti, jujur ya, if I want to say it, so our service is better than another property agent. Why? We do it offline and online. That is, jadi itu yang mungkin, jadi aku melebarkan dikit ya. Itu yang menjadi plusnya kita. Kenapa? Karena properti manajemen yang lain, dia cuma online aja. Dia nelpon tanpa pernah diajak diskusi. Kayak repin harganya berapa, dia nggak diajak diskusi segala macem. Datang juga nggak mau, diundang nggak mau, dan undang meeting nggak mau. Tapi BP tuh bener-bener, ya kalau memang ada masalah ya tetap bantu. Apa namanya, servisnya kita tuh lebih gitu loh. Aku udah I'm proud to be part of BP. Jadi servisnya tuh tidak hanya online aja, offline juga gitu loh. Dan it's not about, if you asking about transaksional, jadi enggak sih kayaknya. Kalau menurut aku sih, mereka tuh lebih ke relationship. Menurut Om, kalau yang udah ngasih referral itu mereka udah sekitar kayak di stage relationship-nya bagus sama Bukit Vista? Iya, betul. Jadi ada lagi Om, selain dari satisfy dari partner, terus our service, ada lagi nggak menurut Om, mungkin dari semua kita dapat referral? Mungkin gini, mungkin gimana tak bilang ya, imagine if somebody is your friend, jadi temannya kamu tuh ngadu, aku kerjasama sama agent ini jelek loh, kenapa gitu, pakai EBP aja, kayak gitu loh. Dia jadi kayak gimana ya, berarti partner kita gitu ya? Ya, lebih ke gini lah. Kenapa? Kalau ini apa? Actually, yeah, I kind of get your point, and dan yang sekarang kita lagi kesusahan kan how to accelerate that, dan juga ada what effort that we can give kan gitu kan. Like kalau aku dengerin cerita Om Rafiq, it's like how we engage with them juga. Maksudnya kalau misalnya let's say mereka tuh udah bagus kan sama kita, berarti itu kan overall service yang bisa kita biar orang suka kan. Okay, then that how if we like make misalnya tiap 2 kali lah sebulan, like bikin ini aja community gitu. A cup of coffee yang kayak dibilang Sasha. It's really like inviting di our PP. Nanti kita bilang kalau ada mau boleh lah ya invite teman-teman kalian yang mau ngobrol gitu. And we expand, like misalnya sekarang Canggu, optimize Canggu dulu, dan misalnya in mana, Jimbaran or Unggasan, something like that. I think that can be improving the engagement itself. Gimana kira-kira? Sebenarnya kan we understand actually why they are referring us is because they likes the service and etc. kan. But how to elevate that basically? Yeah, Lilis, I think from my side, based on Om Rafiq said before, because Om Rafiq said because the partner is satisfied, right? Yep. But I think the first step that we need to do is we need to know which partner is satisfied and not by the survey. Ya, dari surveinya itu. Jadi berarti dari surveinya itu kan kita tahu mana partner yang satisfied sama enggak. Berarti yang harus kita accelerate itu adalah how kayak kita selesaikan problem itu secara cepat gitu loh, biar dia satisfied. Misalnya dari surveinya mereka udah ngasih feedback banyak, jadi follow up kita tuh lebih cepat gitu, karena based on the previous experience ya Sasha ya. Jadi it's
each chapter itu masih slow gitu loh untuk actionnya itu dari partner feedbacknya kayak gitu kan. Jadi mungkin yang harus di accelerate itu dari community kita mungkin lebih agak gimana ya, lebih agak cepat lah kita delivernya ke each chapter biar diselesaikan di fix, terus kita bisa tanya balik ke partnernya gitu kan, gimana Pak kita udah perbaiki nih segala macam gitu. Untuk yang service-servicenya gitu. Jadi kita tahu partner mana yang satisfy sama enggak gitu. Terus jadi maksudku tuh biar merata. Jadi semua partner itu nggak cuma misalnya kayak Om Rafi kan biasanya cuma dapat yang di Canggu aja gitu misalnya. Orang-orang Canggu aja ngasih, kayak aku orang-orang luar negeri. Tapi how about the Nusa Penida? How about Jogja? Who is taking care them kayak gitu? Who is have the good relation with them kayak gitu loh. Jadi maksudku tuh biar wilayah kita tuh berkembangnya itu Nggak hanya di Canggu. Jadi balance gitu loh. Nggak cuma di Canggu, nggak cuma di luar tuh. Cuman balance di Nusa Penida, Jogja itu kita punya quality leads juga. Jadi leads kita tuh nggak cuma di Canggu aja atau di luar tuh aja, tapi leads kita tuh juga di berbagai macam wilayah kita kayak gitu. Yeah, I think that's a good point from Kak Tendi. Itu bisa direlate dengan PSS kan juga. Maksudnya buat improving the service itself. Nah, tapi mungkin sebelum kita expand to another area, let's try to find the best practice dulu. Misalnya nih, kan rough idea a cup of coffee with beefy misalnya kan. This is the rough idea. Then coba dulu di Canggu nih bisa nggak working nggak? And after we actually find the best practice, let's duplicate to other area gitu. Memang prosesnya ini pasti panjang sih, karena kan ini long term effect kan. Misalnya kayak gini, cuman yang kayak Sasha bilang, when you actually talk to siapa namanya yang community expert itu Sasha? Natali. Ya itu dah. Oh Natali. She actually start by offline engagement kan, gitu. Jadi let's try to do that. Berarti yang cup of coffee ini berarti Om Rafiq directly, bukan offline berarti? Offline. Offline, oke. Cup of coffee gimana caranya? Sebenarnya gini. Online gitu kita ngobrol gitu minum kopi. Kalau partner yang misalnya nggak bisa join di satu tempat kan, mungkin mereka bisa join. Soalnya kayaknya jarang gitu loh. Boleh join kayak gitu. Cuman kayaknya I think partner tuh jarang bisa yang kayak cup of coffee online gitu. Menurut Om Rafiq gimana? Online possible? Kayaknya susah. Om Rafiq, tapi kalau di Canggu kan kalau menurut aku Om Rafiq udah udah bagus lah relationship-nya gitu kan. Maksudnya malahan di Canggu tuh dibilang Rafiq. Ya, maksudnya Om Rafiq kan udah biasa tuh cup of coffee gitu kan. How about we experiment? Try another area. Ya, eksperimennya tuh di area yang kita belum bagus relationship-nya. Jadi kita bisa jadi best. That's actually good idea. That is good idea. Exactly, that is a question that I'm not answered from Jing yet. So 2 days ago is Jing asking about, can someone replacing you at Canggu and you can improve in another area? Jadi dia nanya seperti itu. Jadi I'm okay with that. At least jadi kita gini, kenapa masih di Canggu, kenapa masih di luar tuh? Mungkin we need the person who's taking care on each area that we already live. Berarti nggak mas? Jadi gini misalnya aku di Canggu mau meranah ke Jimbaran gitu misalnya, aku bisa aja kok stay di Jimbaran aku a cup of coffee di Jimbaran, tapi aku need the person who's taking care it Canggu as well. Jadi dia tanya Jing, did you need the person? Jadi gitu masih raba-raba lah dia. Jadi, susah, memang susah. Kalau kita gini ya, if we said we always online, okay, we and the owner will be okay with that. Is that will be always online or will be offline? Jadi misalnya gini, kalau memang dia perlu apa-apa, kita harus datengin gitu misalnya. Mungkin itu part of our service online sama offline-nya. Itu mungkin. Om Rafiq, how about kalau misalnya kayak gini, kita mainin di frekuensi. Misalnya kan Om Rafiq biasanya dari sebulan tuh 4 kali 6 kali ke Canggu gitu. Nah kita Om Rafiq nggak ninggalin Canggu sebenarnya.
tapi tetap ke sana mungkin dikurangi frekuensinya kayak 2 kali sebulan, tetap ke sana untuk kayak keep the situationnya, know the situation. Tapi Om Rafiq start expand ke tempat lain, mungkin tempat lain bisa 4 kali, di sana di Canggu 2 kali kayak gitu. Mungkin dari frekuensinya kita bisa coba. Sama kalau misalnya memang kalau ada Om Rafiq mau replace orang di sana, mungkin dibuatin kayak best practice paper gitu loh. Misalnya kayak kalau partner kayak gini gitu-gitu, atau misalnya kayak kalau handle kayak gini di Canggu kayak gini gitu. Kalau handle ada case kayak gini kayak itu. Jadi mungkin untuk yang new orang yang di sana mereka tahu informasinya lebih awal sebelum mereka ngelakuin mistake yang sama sama Om Rafiq gitu loh di Canggu kayak gitu misalnya kayak gitu. Mungkin Iya. mungkin bisa kayak gitu sih. Tapi menurut Saswa gimana? Aku sebenarnya Iya ada sih, ide. kayaknya aku Belum. oh iya, Om Rafiq. Ya mungkin Sasa dulu deh. Iya, makanya aku kepikiran maksudnya kita harus buat best practice sih buat offline engagement. Nah, kan karena yang di sini paling fluent Om Rafiq. Nah, mungkin Om Rafiq bisa kayak kasih tahu biasanya Om Rafiq itu datang ke properti tuh dari awal sampai akhir tuh ngapain aja. Gimana caranya engage gitu. Oh Terus gitu. ya berarti kalau 2 cup of coffee misalnya 2 kali per bulan sama orang yang di Canggu, terus 2 kali per bulan sama yang di luar Canggu misalnya gitu. Ya. Kalau Oh. cup of kopi kembung saya Mas Sasa. Gini, Iya, jadi Galon jadi of gini. Sebenarnya udah dari dulu sih dia seperti itu gitu loh. Aku mau dalam tanda kutip aku mau ninggalin Canggu dan aku kemarin sih dapat ngobrol we really lose Bingin tuh kayak orang di situ dan si Mbak Wayan suruh aku yang ke Bingin, jadi mulai next week aku di Bingin nanti next week, jadi aku tetap seperti yang target ya. ya Bingin is my target at least next mungkin Mei atau Juni aku dapat 1 atau 2 atau 3 properti lah, karena mungkin Tendi dapat lihat ke Bingin tuh bagus banget tuh gininya apa namanya udah padat jadi masih udah banyak Trafiknya ya. itu pila-pila semua gitu. Jadi yang perlu aku deketin adalah Pak Wiro dan BSL. Jadi mereka tuh kalau nyari gitu tuh, makanya si Jing nyuruh aku belajar sama gimana caranya negosiasi sama bule, karena kan bule yang banyak di situ untuk investor gitu, bukan orang lokal. Jadi aku next week lah aku ke Bingin expand, tapi aku nggak bakal ninggalin Canggu. Jadi istilahnya mungkin kalau memang dia ada perlu apa, aku making appointment with them gitu loh. Jadi misalnya misalnya Pak Rake misalnya ada perlu sama aku, bisa nggak hari Jumat gitu loh. Aku lagi dibingin gitu. Tapi kalau aku sih so far nggak, biarpun aku nggak ke Canggu seminggu sebulan, mereka tuh nggak masalah. Yang penting aku monitor komunikasi gitu. Ya. Ya yang paling big concern Mbak Wayan sama Jing adalah Bingin. Karena Bingin sudah growth banget dan pantainya juga bagus sekali dekat Padang-Padang, jadi aku mungkin next week aku expand ke Bingin. Itu sih dari aku. Berarti plannya expand ke Bingin ya Om ya? Iya, Oke. Bingin. Oke, thank you. Berarti itu salah satu effort kita ya, berarti by expand sama fluent engagement di new areanya untuk dapetin new reference. Itu sih Lilis. Ya Lilis. Okay, I totally agree with the plan. My question to Om Rafiq, do you need like any delegates? Apa namanya? Jadi kan Om Rafiq masih welcoming program, bla bla bla. If it can be delegated, like okay, let's try to apa namanya invite new intern gitu misalnya. Will it helps you to optimize your current mission? Oke, kalau itu pertanyaannya satu, mungkin kalau dibilang butuh, memang kita butuh untuk intern, istilahnya untuk welcoming program aja. Yeah. Tapi kan kita tidak nge-push SR lah untuk kalau memang dia nggak dapat kan nggak masalah gitu. Welcoming program seperti what I do in the morning. Jadi aku tadi sama Bu Lulu juga udah oke, udah welcoming program segala macam di Namaskara. Jadi aku bisa online juga di situ. Gitu. Kalau memang fokusnya untuk welcoming program aja. Tapi kalau memang ada orang
ya that is good gitu loh. Jadi nggak maksud gua. Jadi kalau memang tidak untuk welcoming program aja, aku sama Teddy masih bisa kok untuk welcoming program aku bilang. Ya Om. Tapi yang welcoming program sebenarnya sih nggak terlalu gini Lilis ya, karena itu kan datang beberapa kali aja kan. Yang kalau misalnya lebih bagus itu kalau menurut aku kandidat tuh di Bali gitu internnya. Jadi bisa bantu quality control. Jadi bisa at least kalau misalnya Om Rafiq di sana dia masih bisa keliling gitu loh untuk misalnya gini. Jadi mungkin orang onsite sih lebih bagus karena di sekarang cuma berdua aja di Bali kan aku sama Om Rafiq dan kita handle Iya. banyak gitu. Aku Kadang mesti kemarin ngambil uang lagi. HR minta tolong ambil uang di sini, tolong ambil uang di sini. Padahal kayak kita juga perlu ini kan. Jadi mungkin orang offline yang di Bali lebih perlu daripada yang jauh gitu kalau menurut aku gitu. Kemarin kan aku nanya tuh si Gede kan tak kirain dia di Bali gitu loh. Nah, dia di Jakarta dia. Dia di Jakarta. Aku tanya si Jing, ternyata dia di Jakarta. Maunya kan aku kebetulan dia tuh di BI apa di business development kayaknya. Di business development. Ah, kan bagus itu kalau memang dia tuh di Bali. Aku taruh di Canggu, nanti aku suruh dia follow up gitu. Ternyata dia nggak di Bali, tapi aku nggak istilahnya nggak nge-push lah. Nanti kita extra burden lagi gitu. Jadi ya kita timing management lah kita berdua kan. Kita tetap support another chapter, tapi ya kita tetap bikin appointment lah kalau memang gimana. Itu sih dari aku. Tapi the best what is not is the best, tapi planning dari community adalah expand di Bingin untuk next week. Berarti At least next month lah. Area. Another area ya. Oke, thank you. Tapi kalau misalnya let's say offline, I think it's a bit susah gitu kan nyari intern. Kecuali ada discussing budget kan. If it is online intern, I think it will be ini juga. Pokoknya anything online, let's try to invite interns gitu yang bisa langsung diselesaikan online gitu ya. At least daily tax-nya bisa di-cover lah kayak gitu Om. Ya, let's try dulu ya. Oke. Sip. I think we get some conclusion here ya gitu. Jadi sama ada actionable juga dari Om Rafiq untuk mulai next week expand ke Bingin juga. Wish me luck ya. Okay, thank you. Okay then, since we got this conclusion, so I will close this topic and then go to the next topic. We still have 20 minutes. Yeah, I hope this is enough time. The next one is how we can get a look like audience data. Gimana Mas Lilis? Coba bisa explain nggak? How we can get a look? Oh ya, that's basically ini. Jadi mungkin aku cerita dulu. So our plan in the future itu adalah we try to merge marketing dengan community. Jadi kan who have the understanding, who have the engagement itu kan community team kan. Kemudian si marketing punya skills how to bla 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 bla. Kedepannya misalnya kita dapat ya ada rencana buat hire like buat community, but they are actually in the awareness part. Jadi community dari retention advocacy back lagi ke awareness. So understand more about the persona. Persona itu adalah orang yang nanti kita mau cari si property owner, tapi in online-nya gitu. Kalau offline kan Om Rafiq di referral kan. Online-nya seperti apa strateginya. Nah, itu nanti ke depannya ada vision seperti itu. Nah, salah satu inisiasi buat melinkage daripada ilmunya community dengan skillnya si marketing adalah ini menggunakan lookalike data audience. Kalau bisa dibuka sama Kak Tendi, ada beberapa kan itu kalau nggak salah datanya. Apa aja tuh? Data kayak gini. Bisa nggak kita punya data kayak bisa gedein dikit lah. Gedein dikit bisa nggak Kak? Layar nomor HP. Ya. Nomor HP itu kayak nomor HP, kemudian originnya, kemudian emailnya apa. Iya, ini CRM. Ini property owner. Property owner. Lookalike audiensnya property owner. Jadi di guys kita juga melakukan ini kan. Coba dikekananin lagi apa ada datanya itu. Birthday gitu kalau nggak salah ya. Karena aku nggak ngerti datanya nih gimana nih. Kamu ambil data dari mana, Lis?
Ini contoh ini contoh. Ini Oh, contoh dari Oh, guest. Ini berarti 3 orang. Ini contoh doang. ini contoh Maksudnya doang. kayak ada kita data profil lah gitu maksudnya ya. Ya, profil kayak misalnya berapapun yang kita bisa dapat lah ya, let's say. Ya. Apa namanya misalnya age berapa, apa-apa. Nah, itu kira-kira itu data gathering sebenarnya kan. Nah, itu kira-kira bisa nggak kita melakukan itu? Kan dari Untuk property partner. Hah? Itu apa? Dari property partner kita letternya. Ya, dari property partner ini datanya akan dipakai untuk FB Ads. Jadi nanti Facebook Ads-nya itu akan belajar, datanya itu dipelajarin, dicari polanya. Oh, kira-kira audiens kita orang yang usianya segini, kemudian orang yang gennya apa, orang yang hobinya apa, kelahiran tahun berapa, kayak gitu. Nanti dia mempelajari si Ads-nya itu akan pelajari data, kemudian nyari target yang sesuai gitu. Jadi improve the targeting quality daripada Facebook Ads gitu. Ini bagian awareness yang aku bilang tadi, how we connect the understanding from community to awareness tadi yang di depan gitu. So this is first step buat mencari data ini gitu. Tapi di Bigger kita punya bukan dari profil. Nah, Bigger Yang tahunnya coba pekerjaannya. Kalau aku sih gini, apa namanya, data yang seperti yang dilihatin sama Tendi ataupun yang kamu buat di discussion itu is related for new partner atau existing partner? Existing. Jadi partnernya yang 150, 147 tuh kita masukin ke situ gitu maksud. Istilahnya begitu. Jadi kan kita udah punya successful case kan. Oke, partner ini mau gabung sama kita. We try to duplicate that dengan cara mempelajari karakteristik mereka, gitu istilahnya. Yang udah masuk kandang ini kita pelajari nih biar dapat yang lain. Tuh. Tapi dengan cara online tadi, digital marketing. Oke. Ngerti. Berarti yang belum lengkap kita lengkapin gitu loh. Gitu ya, kayak gitu. Mungkin nanti aku juga coba ini lagi. Oh, ini udah ada ya? Sebenarnya di Bigger nggak ada sih ininya dia, profil masing-masing owner itu loh. Jadi mungkin kita tinggal ngelengkapin yang di ini aja sih. Yang di owner. Siap. Oke, ini kan ada kepribadiannya seperti apa. Kalau mungkin misalnya ada faktor yang kurang, kita tinggal request ke product development ditambah misalnya kalau mau tahu hobi gitu. Tambahin aja. I see. Atau data apa sih yang diperluin kayak gitu dari Facebook Ads itu apa aja. Jadi kita kayak berdate gitu. Jadi kita tinggal nanyain berdate, okupansi, pekerjaannya apa, persona ini. Ya. Menurut aku gini, karena kan aku kemarin kalau nggak salah aku ada revenue projection yang harus di-accept sama partner gitu kan. Itu kan Bigger kan gitu tuh mengisi datanya gitu istilahnya kan. Bener nggak? Datanya jujur itu kurang lengkap, Lis. Oh, maksudnya yang di request sama Bigger? Misalkan partner yang baru gitu, misalnya aku kasih contoh partner baru lah. Nah, baru kan dia dikasih revenue projection kan seperti itu. Ya. Sama PD PDSQ. Nah, habis itu diklik revenue-nya dan agree, habis itu masuk ke Bigger kan seperti itu, dia harus fill itu. Dan jujur aku lihat kemarin banyak kekurangan di situ. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Mungkin nanti aku ngomong sama PDSQ, dia nama, dia harus isi itu nama, terus occupation-nya, dia sebagai property owner atau apa, habis itu nomor telepon, email, itu aja, that's it. Gitu loh. Kenapa dia tidak profilnya tuh banyak? Misal aku kasih contoh nih. Misal nama, alamat, nomor telepon, kayak biodata lah. Hobinya apa, buat aja seperti itu. Jadi dia tuh asik untuk membuat itu gitu loh maksudnya. Nggak serius asik daripada nanti misalnya cuma nama, nomor telepon, email, habis itu done. Kan ini
Welcome. Hai Om Rafiq. Hai Hai. semuanya. Wah, Evelyn udah datang dia. Dia udah mau nanya sesuatu, tapi I think you need to wait ya Evelyn ya. Iya. Still- Enggak apa-apa Kak. Bisa Nanti di kita write cek aja. down aja dulu ininya. Kalau misalnya ada pertanyaan di paper, Ya. Oke. Baik. aku kirim linknya ya di chat. Ya, masih Kak. Ya. Itu kalau aku sih itu mungkin biodatanya lebih di apa namanya, diperlebar gitu loh misalnya, hobinya, pekerjaannya Super kayak gitu. detail gitu. Berdetail. Jadi mungkin umur berapa kayak misalnya gini, sudah anggap belum ya kayak kita ngisi biodata gitu deh. Tuh kadang-kadang kan we can send request deh. ya kadang-kadang kan gini, misalnya namanya Ketut Suherjo gitu kan, yang konten ini bapak apa ibu, jadi nggak kelihatan L atau P-nya gitu loh. Jadi request aja laki atau perempuan gitu. Ya kayak gitulah. Nah, cowok, halo mbak, digituin ya. Iya kan, sama Nadine, halo. Ini Rose pernah. Itu sih kadek Ria Waterborn, halo mbak, saya mau ngomongin tentang revenue-nya. Revenue apa ada pitching gitu kan, Nadine. Saya cowok, kan jadi gimana kan? Aku juga salah apa ini dari kamu. Gitu jadinya. Jadi kan makanya profilnya lebih detail gitu loh. Oke. Ya, I think we need to send request ya, feature request, improvement. Sasha, can you help us to send the request? Yeah. Tapi ke PD ya, I'll give the context. The link. Pakai BI request atau No, not BI request. BI request biar banyak kerjaannya BI. Bukan. Ini yang kita minta cuma itu aja ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau ada yang lain nggak? Maksudnya biar kita tuh sekalian gitu. Kalau menurut aku sih Egwen join BP tuh nggak tanggal lahir gitu loh. Kan dia kan kita bisa tahu kan umur. Udah ada. Nanti aku coba lihat data lookalike audience ya. Aku ada alasan masukkan itu. Karena kita tuh bisa tahu kira-kira orang-orang yang umur berapa sih biasanya yang tertarik sama BV gitu. Jadi kita tuh lihatnya tuh selain birthday tapi juga melihat dia tuh waktu join BV tuh waktu umur berapa gitu. Jadi targetnya kita sesuai gitu. Tapi kita ada 2 data sebenarnya untuk mendapatkan itu, Sasha. Ya kan ada tuh date sign up kontrak, date sign up, date dia join, sama kita punya umurnya dia. Jadi nanti tinggal dikurangin itu. Mendingan sekalian deh kan daripada kita ngitung-ngitung. Mungkin kayak current age, age gitu aja sih. Kayak something like age gitu. Tapi kalau misalnya age dia join bagus sih menurut Sasha. Kalau age-nya aja kan gampang kan, 25, 20. Gitu. Tapi biasanya dia ngisi datanya tuh misalnya dia buat age itu, kan dia nggak bakal update lagi kan? Atau dia bakal terus update age doang. Data age doang. Kita kasih when age aja kan. Current kayak age gitu aja. Siapa? Dia nggak akan update lagi. Dia kayaknya sekali aja sih ya. Iya. Oke, sip. Oke, that's nanti coba Sasha coba juga lihat atau enggak aku aja yang lihat ya. Lihat data lookalike audience yang diminta. Oke, Pak Sasha send BI request. Aku udah tag Chris sama Vidi buat baca konteksnya. Aku mintanya kapan Kak? Setelah ininya sudah selesai. Setelah by tomorrow lah ya. Finish the data by lah. Oke. Puasa. Jadi aku tunggu Kak Lilis dulu ya. Ya, Kak Lilis kabari aku gitu ya. Lilis nih di tag lagi. Berarti how we can get a look at the audience data berarti dari bigger ya. Tapi sebelum mencapai itu kita ada request ke PD. Dari bigger, cuman untuk data baru, data lama mah tetap kita harus nge-gather kan? Kita tetap harus minta. Ya, existing kan, kita mau gather existing kan? Oh iya benar. Oke.
Nah, tapi who will champion this gitu nih sekarang. Siapa yang ada orang kayaknya semua punya banyak kerjaan ya. Ini relatif sama PRM sebenarnya. Iya, sama PRM. PRM-nya aja belum Loh, selesai. PRM-nya tuh yang nge-complete jadinya gimana? Aku aja deh, aku aja. Oke, Oh, tuh, ini BI mau kasih aja tuh. kan nanti kamu yang koordinasi gitu loh. Ya. Jadi kalau aku butuh data kan bisa minta bantuan. Ya, dibagi per region aja boleh. Please Ya. Mudah-mudahan minggu depan aku nggak diculik di Bingin. Oke. Siapa Om yang mau nyulik Om? Susah. Bingin itu daerah Takut, sepi Om. loh. Kita punya 7 menit. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut. Ya. Evelyn, lanjut ke Evelyn dulu Evelyn deh. aja deh dulu, Evelyn. Ya, Evelyn. Ini. Halo Evelyn, dari mana? Halo. Jangan siapa di mana? Halo, semangat Evelyn, semangat. Oh iya, baik. Puasa kah? Hai semuanya. Nama aku Evelyn dari BI. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu, ini ngomong pakai Inggris apa Indo? Apa aja boleh bahasa juga Sunda. boleh, kita bisa kok. Nggak bisa ngomong Sunda. Jadi sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, pihak BI, chapter BI, kita udah nerima feedback dari community. Dan sekitar 35%, sekitar 50% ke atas, ya 70% lah dari feedback yang diberikan oleh community. Kita ngerasa partner-partner itu tidak aware dengan apa yang kita lakukan. Kita banyak terima komplain tentang kayak kita pingin dapat lebih banyak revenue. Kita katanya komunikasinya terkadang masih kurang jelas, ada permasalahan di financial report atau apa. Dan in a sense karena semua komplain ini BI we come up with BV newspaper. Jadi BV newspaper itu perwujudannya kayak sebuah gambar, isinya kayak kayak berita tentang apa yang Bukit Vista telah lakukan di 1 bulan terakhir. Jadi in a sense newspaper ini tuh dibuat agar partner-partner mengetahui effort apa yang sudah kita lakukan untuk menjual properti mereka begitu. Nah, sebelum kita mendistribusikan newspaper ini, kemarin I have a meeting with Wayana sama Mr. Jing kan. Terus mereka nanya aku, do you know the right channel untuk ngedistribusiin ini semua, dan aku nggak tahu. Jadi aku kesini untuk bertanya, do we know the right channel to broadcast the awareness to partner? Kayak biasanya kalau kita memberikan informasi ke partner, apakah lewat WhatsApp, lewat email, lewat apa gitu? Ayo, siapa mau jawab? Thank you Evelyn ya. Sasha, suruh Sasha dulu coba. Sasha dulu. Ya. Kan ada 2 pertanyaan. Aku mau olahraga nih. Kita yang pertanyaan 1 dulu ya, dari channel dulu. Untuk channel, untuk the right channelnya, jadi untuk pertanyaan ke Sasha, untuk informasi ke tamu itu kita punya channel apa aja sekarang? Ke tamu, ke partner, sorry. Oke. Jadi kalau community sekarang tuh kita ada 2 channel yang paling dipakai untuk membuat informasi-informasi publik gitu ya. Yang pertama tuh WhatsApp. WhatsApp tuh semua partner ada di sana ya pasti. Tapi kekurangannya adalah berbagai jenis informasi itu kan akan dimasukin ke WhatsApp. Dan WhatsApp itu kan setiap kali kamu informasinya masuk, dia kan naik kan. Dia kan kayak ketutup gitu kan. Dan ini tuh kayak kurang bagus gitu kalau misalnya kamu mau nge-share foto atau maksudnya kalau misalnya memang newsletternya itu berupa file yang lumayan besar atau pokoknya membutuhkan visibility itu kayak kurang bagus gitu. Kita juga ada Facebook kan. Menurut aku pribadi, Facebook itu lumayan tepat sih. Soalnya di Facebook kamu bisa masukin file dan kamu juga bisa kamu bisa nge-tag kayak kamu bisa mengkategorisasikan post-postnya kan. Tapi masalahnya di Facebooknya kita tuh belum semua partner masuk gitu. Jadi mungkin untuk ini aku tanya Kak Tendi gimana ini Kak? Gini, siapa namanya?
Tasya, oh ya. Gimana kan ini kalau WhatsApp itu kan ada semua partner itu. Tapi consideration kamu adalah satu mungkin dia ke scroll, yang kedua itu mungkin ukuran atau size-nya kan gitu. Jadi mungkin gini kalau pendapat aku, how about if we uh, post the information on the Facebook group, but we just give the link on the WhatsApp gitu. Jadi kita share link direct ke postnya itu di WhatsApp. Tapi pertanyaannya adalah apakah owner yang join grup itu bisa buka, Attendy. bisa lihat kayak gitu kan? Actually medianya itu cuman like fotos ya, Evelyn ya, cuma satu Iya, foto ya. betul. Bisa dikirim dalam bentuk PDF juga. Jadi begitu dibuka, Jadi foto. nggak maksudnya nggak berat. Kalau misalnya tadi kan ada kata ini bilang size, it's actually not gitu. Jadi that's okay. Ya itu kan Satu konten. itu consideration-nya Sasha sebelumnya. Jadi mungkin aku kalau memang masalahnya size itu mungkin bisa di-post di Facebook. Kita cuma ngasih link gitu. Jadi lebih ringan. Kalau link kan open langsung direct ke Facebook gitu ya kan. Jadi semuanya jadinya kunjungin Facebook kita gitu loh. Facebook kita kayak gitu. Nah, sekarang ya itu makanya consideration-nya apakah mereka yang nggak ini bisa buka linknya itu gitu. Kalau misalnya memang apa namanya nggak mau private, kita bisa post di Facebook Bukit Vista gitu, yang di Bukit Vistanya kayak gitu. Itu kan open tuh kayak gitu, bisa di sana gitu. Tapi mungkin yang mau aku tahu seberapa private informasinya gitu dulu. Informasi apakah bisa boleh dilihat publik atau memang khusus untuk partner kayak gitu. Nah, oke, maaf ya Kak Tendi, aku kasih sedikit konteks lagi. Informasi yang di-attach di newspaper ini strictly cuman untuk partner. Jadi emang bukan untuk publik sih. Ya. Oke, berarti directionalnya mungkin menurut aku broadcast WhatsApp. Gimana Om? Kalau aku gini, mungkin tapi ke personal gitu. Mungkin gini, kalau mungkin dari Evelyn adalah but how to send, even though email or WhatsApp, I think is not a problem for Evelyn. That is mungkin itu yang pertama dari Evelyn. Yang kedua, mungkin goalnya adalah apa tuh mereka tuh aware tentang informasi seperti ini. Itu yang harus kita coba reach gitu loh. Kalau menurut aku sih, misalnya gini, misalnya informasi mungkin dibuka Canva-nya itu si Fendi, informasinya apa aja. Kalau memang sekedar informasi yang tidak membutuhkan feedback, it's no problem for broadcast, right? That is my opinion. Jadi menurutku seperti itu. Misalnya sekedar informasi saja yang tidak membutuhkan feedback, itu broadcast atau di Facebook nggak masalah menurut aku. Tapi apakah, pertanyaanku sekarang ke Evelyn, did you need the feedback from the partner tentang Canva ini? This is only the information to the partner. Oke. In a sense ya, sebenarnya feedback kalau aku kayak benar-benar aku butuh adalah kayak sebuah dua tombol button, kayak mereka mengerti gitu, kayak apakah mereka acknowledge this information or not gitu. Kayak misalnya aku kirim, mereka read. Tapi yang jadi pertanyaan aku adalah kayak apakah mereka mengerti ataukah gara-gara informasi ini malah jadi makin bingung gitu sih. Mainly itu. Terus ya kalau untuk feedback yang lebih besar lagi, kayak misalnya mereka punya pertanyaan atau mereka punya inquiries atau mereka punya concern, mereka ya aku sebenarnya tambahin nomor di sini, cuman belum aku tulis. Ya. Ya kalau aku ya mungkin itu goalnya mungkin yang dibilang sama Evelyn. We need a feedback regarding this information gitu loh. Mungkin itu yang sebenarnya. Gimana kita distribusiin biar mereka tuh ngasih feedback ke kita. Itu yang harus kita pikirkan kalau menurut aku sih. Oh oke. Benar nggak? Oh iya ya. Maaf ya Om, aku jelasin lebih lanjut lagi. Kalau menurut aku goalnya BI atau BV buat ini itu untuk menurunkan komplain yang kita terima dari community feedback. Kan tiap bulan ya, if I'm not mistaken, community kan kasih survei. Nah, in a sense tuh kayak kalau misalnya komplain yang diterima waktu survei menurun, aku bakal ngerasa kayak project ini sukses.
Dan bagaimana kayak aku nge-measure-nya, yang pertama ngelihat hasil dari feedback, ngelihat komplain community, kalau turun berarti project ini berhasil. Yang kedua adalah kayak percentage rate, kayak apakah mereka acknowledge information ini, apakah mereka tahu ini ada gitu. Kalau aku sih gini sih ya, Blin. Kalau menurut aku sih, menurut aku nih, mungkin yang lain bisa nambahkan. Seberapa besar, mungkin dari persentase lah, komplain yang kamu terima selama ini? 70% tadi udah dibilang. Berapa? 70%. 70%. Iya, itu banyak sih. Ada pendapatan. Jadi sebenarnya gini sih, so we actually want to give visibility. Itu sebenarnya. Kita ngakuin ini loh 1, 2, 3 gitu. Kadang kan ada partner yang not really aware sebenarnya, mungkin utamanya partner yang nggak dapat revenue ya pastinya ya. Karena kita udah sebenarnya udah try to fair lah with everybody, coba masukin semuanya ke programnya, but for some reason kayak pemula misalnya, it's really like not working gitu kan. So we try to give visibility. Nah mungkin Evelyn maunya adalah kayak do you get this information guys, kayak gitu, nanya kayak gitu, biar kita tahu aja. Kalau misalnya WhatsApp how many read gitu, itu kalau di grup mungkin bisa kali ya read kayak gitu. Kalau read bisa kayaknya Om ya. Di mana? Broadcast kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Oh, lebih bagus lagi. Nah itu barangkali pertama read bisa, cuman apakah mereka paham apa enggaknya itu kan belum bisa dari read kan. Dari PSS gimana? Kalau misalnya yang thumbs up if you that could be juga sebenarnya. Kalau broadcast masuknya satu-satu ya, atau Evelyn you can kayak tadi kamu bilang link kan, try to find a link where there is thumbs up and like thumbs down for example like that. Jadi nanti yang kamu send itu linknya tapi channelnya WhatsApp gitu. Nah itu ada nggak linknya itu, maksudnya yang aplikasi online gitu? Itu dia. Bisa sih sebenarnya. Yang gampang itu gini pakai Evelyn, Google Form. Google Form kan bisa attach gambar, habis itu di bawahnya kayak ada choice do you understand or not? Yes gitu. Submit udah. Jadi kan di Google Form itu kan attach gambar. Google Form ya. Ada choice gitu misalnya. Lebih gampangnya kayak gitu. Saya. Sasha. Kalau begitu udah kita masukin aja ke PSS-nya kita. Nah itu udah kan PSS. Jadi kan satu section deh. Biar kita nggak usah berkali-kali buat. Tapi PSS itu nggak broadcast kan? Ini sebenarnya informasinya pertama adalah asal sampai dulu. Sampai dulu gitu. Tiap bulan maunya kan monthly recap kan? Maunya tiap bulan. Ini asal sampai dulu. Cuman buat the first time kita pengen measure aja impact-nya gitu. What is the impact sih actually gitu. Ada efeknya berkurang nggak sama komplain kan itu kan berarti successful-nya KPI-nya itu nanti number of komplainnya menurun atau enggak gitu kan. Itu barangkali. Jadi ini kayak mungkin gini, mungkin aku ya. Mungkin nambahin kalau memang we try first, mungkin besok kita broadcast. Mungkin besok kita broadcast dan kita bikin seperti kata-katanya seperti ini. Mungkin gini, tolong dibaca karena ini penting sekali. Kalau memang Bapak sudah mengerti, tolong diberikan jempol. Itu aja sih seperti yang dia bilang. Boleh sih, benar sih. Jadi kan seperti bikin aja nanti si Evelyn bikin kayak Google Sheet gitu. Bisa si Candy bisa kasih dia nama-namanya. Nanti kita bikin dua kolom gitu, satunya udah di-send, satunya udah gitu. Nanti nggak masuk dulu. Jadi kita ada datanya. Mungkin misalnya namanya mungkin status listener gitu, misalnya ke bawah nih. Habis itu kalau setiap bulan itu effortnya seberapa tinggi nggak Om? Untuk kita kan kalau misalnya kan itu manual berarti kan, kalau yang itu kita hitung gitu, ini kita masukin manual. Kalau misalnya Google Form gitu, misalnya track kan otomatis tuh, kita nggak perlu ada effort untuk mindahin informasi. Misalnya Om dapat informasi di WhatsApp yang ngasih jempol siapa aja, terus Om harus update di Google Sheet gitu kan.
oh ini ngasih ini ngasih ini ngasih ini ngasih. Kalau Bukan vote, media vote gitu nggak ada ya? Media vote online gitu nggak ada ya? Ada di Facebook ada. Ada kayaknya. Ya, Facebook kan nggak semua masuk kan. Tapi yang di aplikasi voting gitulah. Voting app. Apa di Bigger? Enggak. Enggak. Kan bawa ke Bigger. Voting application. Online voting application gitu misalnya. Ada harusnya. Pasti ada. Ya terus kita harus describe-nya ke partner tuh gimana? Apa Jadi distribusinya gimana? Send si poster. Hey partner, kami punya info nih. Ya betul. Sudah dibaca dan sudah dipahami, boleh klik link berikut untuk memberikan thumbs up. Voting. Itu aja. Oke. Kalau Google Form lebih gampang nggak nih? Google Form. Google Form ya. Iya, aku Google Form. kepikirannya tuh sekalian aja, misalnya kita send PSS kan, tapi di atasnya kita sudah send yang ini, image ini, kita juga jelasin kalau misalnya image ini tuh apa, kalau linknya tuh apa, kalau linknya kan untuk PSS kan, itu jadi sekalian. Tapi ini kan maunya setiap bulan, Sasya. Kalau PSS kan setiap 3 bulan. Wait. Aku Oh, lihat ini. itu kayak, oh ya, untuk long termnya ya. Ini bahasa Inggris ya? Terlalu lama dia mendapat informasi terlalu lama, nanti lagi 3 Om bulan. Rafiq, sebenarnya tadi I have a question. Aku ingin bertanya why juga. you make only English? Maybe you make Indonesia. Iya. Ya mungkin aku ya. Enggak. Mungkin dua deh, Indonesia sama Inggris. Iya betul. Kemarin waktu didiskusin sama Mr. Jing, sama Kak Cynthia, mereka semua bilang, apakah kamu aware partner-partner kita rata-rata berbahasa Indonesia? Terus aku kayak, iya, oke, baiklah. Berarti ya aku sebenarnya harus revisi ini. Aku harus bikin yang versi Indonesianya untuk desain juga gitu. Cuman emang belum. Kamu bikin aja 2 page. Jadi page yang satu bahasa Inggris, page yang 2 bahasa Indonesia. Oke, baiklah. Jadi kan tinggal mereka tuh, jadi dia tinggal scroll. Kalau memang dia nggak tahu bahasa Inggris, dia scroll ada bahasa Indonesianya gitu. Oke. Jadi kita bisa bilang di broadcast, the poster is in English and Indonesian. Please scroll down. Page 1 is English, page 2 is Indonesian. Jadi gitu. Tapi sama gini, lebih gimana? Kalau informasinya tuh bisa landscape nggak sih? Misalnya dari setengahnya ini di sini aja taruh di landscape gitu. Soalnya kalau portrait itu terlalu ngedroll ke bawah dia, ngedrill. Oke. Bisa Kak. Nanti aku tinggal ubah layoutnya. Jadi biar lebih lebar tapi nggak gitu panjang ke bawah ya. Ya, jadi lebih gampang satu page dia bisa langsung lihat kayak gitu. Mungkin si Evelyn selesaiin dulu, habis itu masukin di sini, nanti tag aku dan di Sasa untuk distribusinya. Oke, baiklah. Masalah distribusi sih, kalau aku sih nggak masalah. Aku sama Teddy istilahnya. Aku tukang pos, jadi tinggal kasih ke partner. Aku dari broadcast squad 1 sampai squad 4 aku ada kok. Aku udah create broadcast. Aku tinggal distribusi aja. Tinggal dari BI-nya mungkin ditambah bahasa Indonesia. Jadi untuk ini gimana? Untuk votingnya gimana? Apa kita? Jadi kita konklusinya ini dulu. Apa pertanyaannya Evelyn yang pertama berarti kan kita pakai WhatsApp nih, jawab satu-satu dulu. Yang ini kan berarti kita pakai WhatsApp, kita tentuin. Berarti di konklusinya kita dibuatin saya, jadi WhatsApp ininya untuk yang pertanyaan Evelyn. Terus yang kedua, based on past experience, do we have any response on information given to partner? Nah ini kan belum ada untuk information, jadi kita rencananya pakai yang voting tadi, misalnya pakai apa, nanti Google Form atau apa, kayak gitu kan. Itu udah menjawab nggak Evelyn kedua itu dulu? Menjawab. Oke, sip. Nah, mungkin satunya lagi kan, mungkin kita harus, kamu perlu tahu, owner itu perlu past experience atau perlu juga strategi ke depannya kayak apa gitu. Jadi jadi apakah owner juga misalnya perlu dikasih tahu misalnya strategi ke depan dalam bulan ini mungkin bisa strateginya apa sih gitu? Atau kayak last month aja gitu. Jadi mereka tahu pas atau tahu next month. Jadi mungkin karena mereka bisa evaluasi karena kan kamu bisa set expectation dan realitinya kayak gimana. Kayak gitu nanti. Mungkin strategi bulan ini gimana, nanti bulan depannya ada evaluasi hasil bulan kerjanya gimana gitu.
Oke. Baiklah. Oke. Evelyn kok. Kapan Evelyn bisa nyelesainnya? Coba nggak runner tuh coba cek. Yuk Sasha, lanjut pertanyaannya. Baiklah. Oh ya, election for free. Sasha mau tanya apa tadi? Evelyn dijawab dulu nih. Kira-kira bisa selesai kapan? Oke, jadi sebenarnya aku berpikir distribusinya by 23. Cuman kemarin setelah dapat feedback, ada beberapa yang harus aku revisi. Pertama bahasa, kedua untuk wording. Emang pingin lebih persuasif gitu untuk nge-convince kayak, oh we do. Jadi, aduh by 24 udah kelar, semoga 5-nya distribusi ya. Sip. Nanti kalau misalnya Sabtu libur. Iya sih kayaknya sebelum Kuningan itu soalnya di Bali ada hari raya Kuningan kan, jadi pasti orang lumayan sibuk gitu. Hari Sabtu itu pasti orang pada sibuk. Gitu. Mungkin distribusinya setelah itu atau sebelum itu. Gitu. Oke, baik. Kalau sebelum itu kan hari. Ya, ini aja kalau memang kamu bisa, kita distribusiin hari Minggu, jadi kita bisa dapat feedbacknya itu Senin. Mau hari Minggu itu berarti distribusi itu tanggal 25. Distribusi 25, 26 kita at least kita dapat feedback at least ya 1 atau 10 lah feedback. Masalah sih dulu gitu loh. Oke. Kalau mungkin gitu, kita gitu dulu pakai MVP dulu. Kita pakai WhatsApp dulu. Jadi berapa orang yang setelahnya submit atau vote. Nah, kita lihat kalau memang di bawah 50%, mungkin we need another strategi untuk broadcast-nya gitu loh. Kalau aku sih itu. Kalau aku gitu sih. Berarti untuk project ini kita bisa masukin ke PSS aja ya mendingan ya. Atau beda ini lagi project. Nanti gini aja. Best practice servernya aja untuk outreach. Kalau aku sih PSS udah distribusi kan. Untuk squad 2 aku mungkin kamu lihat tuh aku udah distribusi semua PSS. Menurut aku bedain sama PSS. Bedain aja dulu. Ya? Jadi gini. Karena ini tuh beda ini. Baru trial. Oh berarti nanti kartnya di kartnya Evelyn kan? Berarti. Ya. Atau kartnya community pun kita community buat kartnya Evelyn. Oke, berarti nanti kita update ke sana gitu. Atau nanti kasih aja dia gini. Seperti yang aku bilang tadi, dibikin aja Google Sheet loh Evelyn. Nanti kita bisa update kok pas kita duduk santai update sendiri, nggak masalah. Aku pun bisa kok. Nggak mungkin berapa sih? Kuningan 24. Manis Kuningan 25. Jadi dua lah distribusinya. Orang masih asik-asik gitu hari Minggu. Enggak, kalau aku sih mending distribusi tanggal 6 kita udah dapat hasilnya, Lis. Emang tanggal 25 orang-orang nggak pada jalan-jalan gitu? Kok hilang? Astaga. Jalan-jalan kan dia bisa lihat broadcast sambil baca. Atau ya at least lah kita dapat 1 atau 5 feedback lah hari Senin. Jadi biar nggak gini. Gimana? Sekarang menurut Evelyn aja gimana Evelyn? Menurut Evelyn enaknya gimana? IC-nya Evelyn. Kenapa dia pergi ke saya ya? Kalau aku sih gini, kenapa aku bilang tanggal 25? As fast we send the broadcast is more fast we get the feedback. Jadi gitu loh. Kalau aku sih gitu. Daripada kita hari Senin, hari Minggu aja. Nanti bisa di hari Senin nanti di thumbs up. Karena kan kita broadcastnya personal, bukan di grup. Jadi nggak bakal tenggelam. Jadi bakal kelihatan siapa yang bakal visit gitu loh. Betul. Aku sih itu. Ya boleh lah 25. Iya. Boleh lah. Jadinya pakai thumbs up, thumbs down itu ya. Iya. Thumbs down. Nanti coba cari dulu Evelyn apakah bisa. Jangan digabungin sama yang PSS. Kalau mau memang mau pakai Google Form boleh. Tapi pokoknya usahakan maksimal 2 klik. Oke. Maksimalkan. Oke. Pertama buka link.
Pertama buka link, kedua vote. Isi. Dua klik yang mereka perlukan. Oke, nanti aku coba cari program buat ngevote-nya. Ya. Aku rasa harusnya Online ada sih. mungkin ada kali ya, online harusnya ada. 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 Udah 14. Kita udah dapat dua conclusion, sama dari channelnya udah, sama dari yang berduanya, dan mungkin ada actionable beberapa dari Evelyn sama dari kita untuk distribusinya di CM. Itu aja. Nanti kalau misalnya untuk yang sisa topiknya kita bisa discussion online aja ya. Mungkin dimasukin aja dari kalian yang punya perspektif atau insight. Nanti kita minggu depan tinggal bahas ini aja sih untuk dapat conclusionnya gitu. Ya. Siap. Oke deh. Ada satu lagi guys. Gimana? Gimana guys? Jadi coba buka yang itu deh, yang data aku, yang data legacy lalala itu loh. Yang atas. Oh, legacy bala-bala. Bukan. Legacy bala-bala. Legacy bala-bala. Legacy bala-bala. Hari Minggu jalan-jalan ya sama pacar? Agak kerja. Sama selingkuhan. Selingkuhan bisa.